Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Jumpa lagi para sedulurku semuanya di seluruh Nuswantara di dalam channel Saungmas 81, channel yang menceritakan tentang sejarah-sejarah para leluhur-leluhur kita, orang tua kita yang soleh dan soleha, dan juga amal serta spiritual yang saya jalani secara pribadi. Izin para sepuh-sepuh dimanapun berada, saya ingin sedikit untuk memberikan sejarah melalui juru kuncennya langsung, yaitu Pak Yai Tamimuddin, tentang Buyut Sajid. Bagi para sedulur yang baru menemukan channel Saungmas 81, selamat bergabung. Dan bagi yang sudah mensubscribe, like, serta menjalin komunikasinya melalui komentar, saya secara pribadi mengucapkan matur ketuhun sangat. Mugi-mugi para sedulur selalu diberikan rezeki dan kemudahan dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Seperti biasa para sedulur, sebelum kita memulai suatu sejarah cerita tentang Buyut Sajid dan amalan apa saja yang dilakukan mohon maaf Pak Sedulur, yang dilakukan oleh Buyut Sajid, mari kita bertawasul untuk leluhur-leluhur kita dan juga untuk Buyut Sajid. Oleh Yesus. Mbah Buyut Sajid. Syai'ul lillahi lahumul al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin rabbil alamin. Sajid, kata dari sajidun yang mengandung arti adalah orang-orang yang taat bersujud. Jadi Mbah Buyut Sajid itu sendiri adalah orang-orang yang taat kepada Gusti Allah, baik aturan-aturan yang dimainkan oleh agama Islam itu sendiri dan peraturan-peraturan yang diperintah Allah untuk umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Apa salahnya jika kita mencoba untuk menyelesaikan? Jadi gini para sedulur, banyak yang ke Buyut Sajid ini bagi orang-orang yang memiliki problem tentang hutang piutang, masalah perekonomian finansial, terutama hutang piutangnya. Allah menjelaskan di dalam surat Al-Maidah ayat 35, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah atau jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah, berjuang di jalannya agar kamu beruntung. Melalui wasilah, Buyut Sajid yang gak kenal taat memohon kepada Gusti Allah untuk mendapatkan suatu jalan keluar tentang hutang piutang kita ataupun tentang finansial dalam kehidupan kita. Tak jadi masalah. Konon jare Pak Yai Kunci, Pak Tamimuddin, tidak hanya orang-orang daerah Majalengka saja, dari luar kota Jakarta, Cirebon, Kuningan, dan banyak kota-kota yang berdatangan melalui wasilah dari Mbah Buyut Sajid. Mbah Buyut Sajid asli dari Demak. Beliau pekerjaannya, jare Pak Kunci ya, adalah membersihkan atau merapikan segala sesuatu problema kehidupan manusia
dengan keizinan dan ridhone Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nanti para sedulur bisa menyaksikan sendiri tentang sejarah Buyut Sajid melalui Pak Yai Kuncen itu sendiri secara langsung. Saya akan menjabarkan sedikit, barangkali ada kalimat suara yang tidak begitu jelas para sedulur. Buyut Sajid aslinya bernama Yusuf, dan beliau juga ada hubungan kaitannya karena pernah ke daerah Panjalu di daerah Ciamis para sedulur. Ketika saya ke sana diantar dengan sedulur yang bernama Muhajirin, matur kesuwun Muhammad Muhajirin sudah menemani saya untuk kembali ke makam para orang tua kita yang soleh dan soleh. Di situ ada suatu keunikan para sedulur, terdapat sebuah pohon dangder. Jadi pohon dangder itu sendiri kalau di Cirebon terkenalnya pohon jati alas. Kalau di Cirebon terkenal dengan pohon jati alas, tapi mungkin kalau daerah sana disebutnya pohon dangder. Jadi pohon dangder ini berhadap-hadapan para sedulur dengan kentongan. Ketika saya berkunjung ke sana, kentongan ini itu ketika saya bertanya dengan sepuh, itu jelas ada hubungannya dengan pohon tersebut. Jadi ketika kita mengentongkan itu tong atau dang der, jadi ada satu pantulan karena berhadapan, itu betul harusnya seperti itu. Ada pohon dangder berarti di depannya ada kentongan. Dang der, maksudnya gitu, tong tong kalau dikentongin itu seperti itu kalau sudah dibunyikan. Dan kentongan ini dulunya di makam Mbah Buyut Sajid itu adalah sebuah pesantren. Jadi ketika kentongan ini dibunyikan menandakan untuk tidak hanya sekedar sholat, tapi juga berkumpul untuk bermusyawarah untuk segala sesuatu tentang aktivitas yang dilakukan bersama-sama seperti gotong royong para sedulur. Mangga untuk lebih jelasnya kita saksikan melalui sejarah dari Buyut Sajid oleh Pak Yai Juru Kunci Tamimuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Kan ada 3 itu Di dalam tuh yang dalam satu, dua satu itu pendamping dia. Itu aslinya itu asli dari Demak. Aslinya cuma kalau pekerjaannya itu santrinya itu mau bersih, nyapu bersihin bagaimana kata gurunya rapiin beresin jadi dipanggilnya Sajid itu karena taat untuk dikatakan Sajid nurut gitu. Ayah kentongan di situ tuh teh. Nah, makna nanti. Ya ayah kentong kah? Kentong. Itu untuk manggil. Manggil supaya pada kumpul datang sana ke sini gitu. Wejangan di situ. Iya. Masih wejangan di situ. Bukan sebetulnya bukan nyuruh sholat dulu. Iya. Disuruhnya itu suruh merapikan umumnya tanah kita, tanaman kita gitu. Waktunya nih kumpul gotong royong gitu. Ya, waktunya kumpul musyawarah rapat. Nah, gitu. Disuruhnya itu. Karena di sini dulu itu orang-orangnya orang-orang Hindu Buddha. Jadi tujuannya jangan sampai nyembah itu nyembah ini gitulah kamu. Dituntut itu ya ada namanya kalau mau panen, kalau mau nanam begini gitu. Jangan punya mobil saja tanah-tanahnya gitu. Nama lengkap nanti Maulana Yusuf atau Yusuf nak?
Nah ya dipanggil Maulana Yusuf silakan. Kata saya Yusuf silakan iya. Saya panggilan. Makanya nanya kok. Iya. Ayo panggilannya kan Sajid. Sajid. Panggilannya itu. Tapi dari Banten ya, Mbak? Ya, Banten apa Demak? ini Demak. Oh, Demak. Dari Demak sono. Nah, terus di Cirebon. Ini di rumah saya ya tunggal Cirebon. Udah berewo Pak itu pemerintah gitu suruh itu ke sana katanya atau apa tuh belanja apa lah kamu gitu buat santri. Nah, terus setelah itu ke sini ke Panjalu, Panjalu Ciamis. disuruh gitu saya ngarapiin karena banyak orang bertengkar lah kan. Nah ya diartikan mungkin ya saya bertengkar urusan tanah urusan segala macam. Makanya tugasnya bebersih ya, membersihin. Iya iya iya, paham. Merapikan semuanya misalkan di sana. Iya. Sekarang sampai di sana dipanggil sama Mbah Gede di sini tuh sudah agak besar. Nah di daerah saya ini kurang aman di sini tuh. Nah minta bersama Sari beda itu loh. Nah disuruhnya itu nah bagus saya itu. Nah kalau udah rapi di sono ke sono ke daerah penyingkiran Di dia. iya lupa ya sana kan penyingkiran kan ke sini. Setelah itu penyingkiran ke sini sebenarnya masih belantara hutan. Nah, belum ada rumah-rumah, soal penyingkiran. Nah, terus itu jadi di sini tuh pondok pesantrennya sebetulnya tempat gubuk-gubuk lah gitu. Tempat gubuk. Setelah itu ke sini. Nama mau tahu berapa orang tahu kalau mau berapa itu ya kalau nggak tahu cuma orang tuh kasih tahu begitu aja. Nah ini tempat santri sono. Ya santri yang belum begitu ya lah nama orang-orang dulu gitu. Nah itu nah dipimpinnya oleh Pak Sajid bawahnya nyambah gede ya nurut semuanya orang-orang segitu nurut semuanya ya alhamdulillah. Nah setelah itu didampingin dengan orang yang dua ini saya kan banyak bertengkar. Nah yang di bawah ini antara Rosid dan Mursid di sini itu orangnya orang yang itu pendamping yang bagus saja. Barangkali dia bertengkar apa, nah tolong rapiin, beresin katanya. Nah, ada mau tanam apa aja gitu, atau syukuran apa aja. Jadi kalau yang di cukupnya itu cuma Mbak Buyut Bagus aja. yang untuk pendampingnya teh di luar. Jadi ada Ayo pohon gede teh pohon lami teh. itu ya Pohon naon gitu? itu dangder yang besar itu ya nanam tandanya orang dulu gitu. Nah tahu itu bekas makan tuh apa nggak ada buahnya cuma nanam dia aja ditanam. Nah tujuannya ditanam di desa itu supaya meneduhkan itu mengayomi ya mengayomi yang di bawahnya Mbah ya. Itu ceritanya Mbah Buyut saya itu. Alhamdulillah sudah kita saksikan tadi sejarahnya dan mari kita saksikan bagaimana sih suasana dari makam dari Buyut Sajid. Nanti setelah itu akan kami berikan amalan dari Buyut Sajid untuk pelunasan hutang dan juga segala sesuatu yang berkaitan dengan finansial para sedulur. Bismillahirrahmanirrahim.
Cuma banyak orang yang nggak ngerti, nggak tahu gitu. Namanya terpencil soalnya. Yang tahu-tahu ya bangun saja. Dari sono itu jalan-jalan kaki. Nama ke sini, namanya siapa ini tawasul, bisa tawasul bisa segala, tapi dia itu udah aja tawasul mah silahkan, kesenangnya membangun sajid, fatihahnya apa tuh kulhunya 40 hiji, silahkan, senangnya itu. Balik lagi ke al-ikhlasnya Beh. Iya. Nah tapi istighfarnya astagfirullah li abi wa umi gitu. Terus Buat orang tua. iya, sholawatnya sholawat ala Muhammad itu. Jibril. Iya, Jibril. Itu senangnya tuh. Iya. Insya Allah dijabah. Itu setelah beres ziarah saya pimpin kurang lebih umpamanya 1 jam, dia tuh mau pulang apa? Suruh pulang, saya itu ngambil istri dan anak, habis zakap semuanya, uang semuanya 300 juta. Nah sabuk pemborong itu. Itulah para sedulur, suasananya adem, dan juga tata cara dalam hal untuk melaksanakan wirid sudah para sedulur saksikan. Untuk lebih jelasnya silakan, barangkali para sedulur ingin bertanya akan saya jawab sesuai dengan kemampuan dan wawasan dari diri saya secara pribadi. Saya mengucapkan terima kasih kepada sedulur muhajirin dan juga juru kunci dari Buyut Sajid, Pak Yai Tamimuddin. Matur kesuwun, silaturahmi mudah-mudahan akan terus berlanjut, dan kula pamit mohon ampura jika ada kalimat muna lan muni kang kurang pas didengar oleh para sedulur, kula mohon ampura. Kula pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.